semangat Bung Karno masih tetap menyala hingga sekarang. Hidup Bung Karno. Kiranya tidak ada kata-kata yang lebih tepat untuk diucapkan jika ditujukan kepada Bung Karno, selain dari 3 kata tersebut, yang kalau dituliskan, ditulis dengan huruf besar dan tebal serta diiringi dengan 3 tanda seru. 3 kata tersebut di atas lebih menjiwai perasaan kita, daripada segala ucapan rasa cinta, rasa hormat dan setia akan ajaran-ajaran serta cita-citanya. Begitu juga untuk memperingati hari ulang tahun beliau tanggal 6 Juni yang akan datang, marilah kita memekik sekeras-kerasnya dari lubuk hati sedalam-dalamnya. Hidup Bung Karno, sangatlah sukar, jika bukan tidak mungkin, untuk membayangkan bagaimana jalan sejarah, andai kata di bumi Indonesia tidak pernah lahir seorang yang bernama Bung Karno. Mantan Kepala Staf Angkatan Perang, TB Simatupang, dalam tulisannya tentang Bung Karno menyatakan, namun hidup kita sebagai negara dan bangsa agaknya akan jauh lebih miskin, sekiranya dia tidak pernah hidup dan berjuang di antara dan bersama-sama kita. Sampai seberapa jasa-jasa Bung Karno untuk bangsa dan negara tidak lagi dapat diukur. Di tahun-tahun 30-an, Bung Karno lah yang berhasil mempersatukan segala macam bentuk gerakan, dengan meyakinkan bahwa tujuan utama rakyat Indonesia ialah membebaskan diri dari penjajahan Belanda, dan bahwa musuh pokok rakyat Indonesia pada waktu itu ialah penjajah Belanda. Bung Karno lah pencetus Pancasila yang kemudian menjadi dasar dan filosofi negara kita. Bung Karno lah yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sehingga diikuti oleh semua suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Bung Karno lah yang berusaha menyatukan bangsa dengan nasakomnya. Bung Karno lah yang menjadi arsitek konferensi Asia Afrika. Bung Karno Bung Karno adalah seorang raksasa yang telah lahir di bumi Indonesia. Bung Karno adalah seorang pahlawan dan pemimpin yang, seperti Danko dalam dongengannya Maxim Gorki, ketika bangsanya berada dalam kegelapan, telah merenggut jantung dari dalam dadanya untuk diangkat tinggi-tinggi, sebagai penerangan jalan ke arah kemerdekaan dan kebahagiaan. Raksasa macam begini, mau tidak mau pasti menimbulkan rasa kagum dan hormat, bukan saja oleh kawan, tapi juga oleh lawan. Hanya manusia-manusia kerdil, berwatak kerdil dan berjiwa kerdil, berusaha menyembunyikan kekerdilannya, dengan menghina dan mencemoohkan Bung Karno. Setelah, padahal yang selalu diimpikan oleh Bung Karno, yang dicita-citakan oleh Bung Karno, ialah negeri Indonesia yang adil, makmur, tenteram dan damai. Yang diimpikan oleh Bung Karno, yang dicita-citakan oleh Bung Karno ialah bangsa Indonesia yang berharga diri, bermartabat dan berbudaya tinggi. Apakah ini semua sudah gagal? Apakah cita-cita ini sudah terkalahkan? Apakah Indonesia yang adil, makmur, tenteram dan damai sudah tidak mungkin lagi direalisasi? Apakah bangsa Indonesia tidak mungkin lagi menjadi bangsa yang berharga diri, bermartabat dan berbudaya tinggi? Jelas tidak. Memang Bung Karno telah gugur dalam perjuangannya, sebelum cita-cita dan impiannya berhasil menjadi kenyataan. Akan tetapi, Bung Karno sama sekali tidak gagal, dan juga sama sekali tidak terkalahkan. Karena impiannya, cita-citanya sudah diwarisi dan akan terus diwarisi, serta membakar hati rakyat Indonesia. Pada suatu hari, cita-cita Bung Karno, impian Bung Karno, Indonesia yang adil, makmur, tenteram dan damai, pasti akan menjadi kenyataan. Pada suatu hari, bangsa Indonesia pasti menjadi bangsa yang berharga diri dan berbudaya tinggi. Pada suatu hari, meskipun dia sudah tiada, Bung Karno dengan cita-citanya, pasti akan mengalami kemenangan yang gemilang. Memang Bung Karno akhirnya gugur, bukan terbunuh oleh ledakan granat atau tertembus peluru musuh, akan tetapi dibunuh pelan-pelan oleh seorang pengkhianat bangsa bersama kroni-kroninya, manusia-manusia kerdil lainnya. Howard P. Jones, bekas Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, pernah menulis, Soekarno terlalu sering menjadi korban dari kepercayaannya sendiri terhadap rakyatnya. Di samping kepintarannya sebagai orang timur dalam bidang politik, kecurigaannya terhadap Barat yang bisa dimengerti sebabnya, ia memiliki kepercayaan yang naif terhadap perseorangan, dan keyakinan yang berbau mistik terhadap rakyat Indonesia dan kecintaan mereka kepadanya. Soekarno tidak bisa percaya bahwa ada orang Indonesia yang bermaksud jahat padanya. Memang mungkin buat Howard Jones sifat Bung Karno ini dianggapnya naif. Tetapi apakah ini bukan justru menunjukkan kebesaran jiwanya?
Bahwa kemudian dia gugur akibat pengkhianatan manusia kerdil karena kebesaran jiwanya, mungkin memang itu sudah menjadi nasib yang tak terhindarkan buat seorang pahlawan seperti dia. Marilah kita kutip tulisan Rahmawati Soekarno tahun 1976 mengenai hari-hari akhir Bung Karno untuk melihat sampai seberapa kekerdilan jiwa manusia macam Soeharto beserta kroni-kroninya. Sakitnya Bapak makin parah, terlebih-lebih karena ada periode di mana tidak seorang anggota keluarga pun yang boleh menemani. Sejak itu, tempat di mana Bapak dikarantinakan dengan ketat, sunyi, sepi sekali. Bisa dibayangkan betapa kesunyian mencekam di dalam gedung yang besar itu. Kurang terurus adalah kesan yang jelas timbul dari wajah Bapak dan tempat tinggalnya pada waktu itu, ketika penulis akhirnya diperbolehkan bertemu kembali pada sekitar tahun 1969. Mengapa sampai separah itu keadaan Bapak? Penulis tidak habis pikir, sedih bercampur gemas dalam perasaan pada waktu itu. Ketika penulis menanyakan keadaan Bapak selama tidak diperbolehkan bertemu anak-anak dan keluarganya, Bapak hanya berkata, diinterogasi. Dan sejak itu Bapak hanya berbaring terus, karena jalan pun sudah sangat sulit, harus dipapah, tidur di atas sofa, tapi tidak mengurangi membaca majalah yang dibawakan oleh keluarga dari luar, itu pun setelah disensor, dan sembahyang berbaring. Pemeriksaan secara medis memang masih tetap dilakukan, tapi kesan yang timbul hanya pemeriksaan ala kadarnya, mengingat penyakit yang diderita Bapak adalah kronis dan kompleks, yang membutuhkan perawatan khusus. Perasaan yang timbul dari seorang anak kepada bapaknya, hal ini memang menyedihkan sekali. Tapi kesedihan itu selalu ditutupi dengan perasaan bahwa Bapak adalah seorang pejuang besar, sehingga kepedihan dan kesedihan ini adalah hanya sebagai konsekuensi dari perjuangannya. Perjuangan yang dirintisnya mulai dari usia yang relatif muda sekali, sehingga detik Bapak terkapar di atas sofa di dalam kesunyian yang mencekamnya, di alam negara merdeka yang dibebaskannya bersama-sama pejuang-pejuang lainnya dahulu dari tangan musuh. Sungguh tragis rasanya, padahal status Bapak tidak jelas. Artinya, dibilang tahanan politik bukan, pensiunan bukan, presiden juga bukan, karena tidak ada yang diakui secara jelas dan gamblang. Tapi demikianlah kenyataannya. Tanggal 6 Juni tahun 1970, hari ulang tahun Bapak yang ke-69. Itu hanya salah satu contoh saja kesulitan yang dihadapi Bapak pada hari-hari terakhirnya. Lain-lainnya penulis hanya bisa mengelus dada saja, karena tidak tahu kemana harus mengadu. Inikah sakratul maut yang harus dihadapi oleh seorang pejuang besar, yang sebagian hidupnya diberikan untuk negara dan bangsanya, termasuk orang-orang yang pada waktu itu jadi security, dokter-dokter, profesor, perawat, penulis sendiri atau lain-lainnya? Yang jelas, Bung Karno figur yang tak mudah dihapuskan dari sejarah bangsa Indonesia. Jasa beliau terlalu banyak, ini tak dapat dipungkiri, kecuali ada orang yang ingin memutar balikan sejarah. Tetapi di samping itu, sebagai manusia biasa, beliau tak luput dari kesalahan dan dosa. Tepatnya tanggal 21 Juni tahun 1970 jam 7 malam, bersamaan pula akan dirayakannya hari ulang tahun Kota Jakarta, seorang negarawan bangsa Indonesia menutup matanya, meninggalkan dunia fana ini yang penuh dengan segala macam ragam tingkah laku manusia, dengan segala kemunafikan dan keserakahannya. Beliau tidak sempat menikmati karyanya selama itu, seperti Jakarta dengan gedung megah dan lampu-lampu beraneka ragam. Sekarang keadaan Indonesia, maupun dunia, sudah berubah sama sekali, jika dibandingkan dengan di zaman Bung Karno dahulu. Bahkan Soeharto yang haus darah, haus kekayaan dan haus kekuasaan, juga sudah dimakan cacing di dalam tanah. Sekarang rakyat Indonesia mendambakan akan terjadinya reformasi total, pendobrakan sama sekali hal-hal yang tidak adil dan merugikan rakyat dari zaman Orde Baru, yang sampai sekarang masih terus berjalan. Apakah harapan rakyat ini dapat ditumpukan kepada elit politik yang ada sekarang? Untuk itu, marilah kita kutip sedikit kesan-kesan tentang Bung Karno, yang ditulis oleh B.M. Diah pada tahun 1970, mantan Duta Besar Republik Indonesia di Hongaria, Inggris, dan mantan Menteri Penerangan dalam Kabinet Ampera, agar kita dapat membandingkannya dengan elit politik di Indonesia sekarang. Bung Karno besar di bidang internasional, sebab ia pejuang kebesaran Asia. Ingatlah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Ia besar di bidang nasional,
karena mencari dalil-dalil dan konsepsi-konsepsi untuk kemajuan Indonesia. Ingatlah Manipal, ia besar di bidang kemanusiaan, sebab ia inginkan perdamaian dunia. Sebaliknya, benar pula Bung Karno ini adalah human. Orang yang mau membunuhnya diampuninya. Peristiwa-peristiwa besar yang ditujukan terhadap dirinya, tidak ada yang dihancurkan habis-habisan. Bahkan, pilot Amerika yang membantu oknum-oknum memberontak terhadap padanya dalam peristiwa PRRI, dilepaskannya. Maucar, pilot AURI yang menembak Istana Merdeka, tidak dihukum mati. Bung Karno yang sebenarnya adalah seorang humanis. Ia tidak dapat melihat darah, tidak senang mendengar perpecahan. Ia mencoba mempersatukan apa yang pecah. Ambillah umpamanya peristiwa-peristiwa percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Ia masih memberikan ampun pelaku-pelakunya. Pelaku-pelaku dalam pemberontakan PRRI juga diberikannya amnesti. Terlebih dahulu juga dengan pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa tanggal 17 Oktober, Permesta, semua berakhir dengan perdamaian nasional. Ia bukan penyokong pikiran kekerasan dibalas dengan kekerasan. Oleh karena itu, maka pemimpin-pemimpin bangsa asing di lain bagian dunia kita menghormati Bung Karno dari sudut ini. Bung Karno lebih dari proklamator. Ia adalah Bapak Kemerdekaan Indonesia. Ia adalah arsitek daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa Soekarno tidak ada satu Indonesia, tidak ada satu bangsa, tidak ada Indonesia merdeka, tidak ada bendera dan lagu Indonesia Raya. Sewaktu 99% orang Indonesia terpelajar mengharapkan hidupnya aman di zaman kolonial, ia menghabiskan waktu mudanya berjuang menentang kolonialisme. Dengan proklamasinya, kita semua, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menjadi bangsa yang bernegara, bangsa yang bernama. Sebagai juga Washington mendirikan negara Amerika Serikat, demikian juga pada hakikatnya, Bung Karno mendirikan negara Indonesia, negara Republik Indonesia. Dia juga memberikan kepada kita Undang-Undang Dasar. Ia juga yang membangunkan segala atribut, segala perlengkapan satu negara. Ia menghendaki kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Ia menghendaki kebesaran bagi bangsa Indonesia. Semboyannya ialah Pantarei, gerak terus, gerak maju. Pada waktunya, Bung Karno berani mempertaruhkan jiwanya untuk sesuatu yang dianggapnya penting buat menegakkan negara. Ia lakukan semua keberanian itu, karena sebenarnya ia tidak menghendaki adanya perpecahan yang berdarah, pembunuhan sesama kita, penghancuran unsur-unsur kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia. Bung Karno bukan tukang komplot. Ia memupuk kekuatan dan kekuasaan tidak melalui partai. Tetapi tidak pula ia memakai pressure group atau barisan siluman, buat menterorisir partai-partai yang tidak mau ikuti kemauannya. Di sepanjang sejarah perjuangan Bung Karno, ia tidak sanggup berkomplot. Ia tidak sanggup kasak-kusuk. Ia tidak mengirimkan orang-orangnya untuk enggremet, nyusup buat menerbitkan kekacauan di kalangan kawan dan lawannya. Di dalam segala peristiwa yang terjadi terhadap Bung Karno, setahu saya, tidak pernah ia menggerakkan satu komplotan kontra terhadap musuh-musuhnya. Ia menolak pembunuhan. Ia menolak pembinasaan. Bung Karno toleran. Ia tidak mendendam panjang. Ia bukanlah Mr. Jackie and Mr. Hyde. Ia tidak bermuka dua, satu jahat, satu manis dan baik. Bung Karno adalah manusia yang bersih dalam rongga dadanya. Hampir semua orang yang pernah bertemu mengatakan, manusia yang berjiwa besar. Seorang yang mencintai sesama manusia. Dan saya tidak pernah mendengar Bung Karno menganjurkan kekerasan untuk mencapai kekuasaan. Tetapi, ia memang bukan nasionalis yang melempem. Bukan pula nasionalis borjuis yang sudah senang dengan keadaan di lingkungannya. Ia nasionalis revolusioner. Ia seorang nasionalis yang bersemboyan, buat negara yang sedang berjuang, tidak ada akhir perjalanannya. Ia anti-kolonialis. Ia anti-imperialis. Ia anti-kapitalis. Ia anti-fasisme. Ia mempunyai perasaan perikemanusiaan yang sangat besar. Ia menganggap perikemanusiaan itu universal. Dus, ia juga internasionalis. Lebih-lebih lagi, ia internasionalis yang ingin membesarkan Asia. Jenderal Soeharto juga adalah anak didik Bung Karno. Demikian Amir Mahmud dan lain-lain, jenderal-jenderal yang memegang pimpinan berbagai tata usaha negara di waktu itu. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang berkuasa itu,
Tidak ada menempatkan sanak keluarganya pada satu pos penting pun. Membaca tulisan di atas, rasanya kita menjadi sedih atau malah bisa menjadi putus asa, melihat perangai serta tingkah laku elit politik di Indonesia zaman sekarang. Akan tetapi, apabila kita mengingat ajaran Bung Karno tidak pernah menumpukan harapannya kepada partai-partai politik maupun kepada elit politik, melainkan kepada pemuda. Karena itu marilah kita juga menumpukan harapan kita kepada pemuda, dan, seperti Bung Karno, berani mengatakan go to hell. Kalau saya pemuda, saya akan berontak. Terkenal kata-kata Bung Karno menggugah pemuda, supaya berani meronta melawan partai-partai politik dengan elit politiknya, yang saling bercakaran dan berebutan kekuasaan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Seruannya kepada pemuda pada tanggal 17 Agustus tahun 1951, tetap aktual sampai sekarang, dan akan selalu tetap aktual sampai cita-citanya, impiannya, menjadi kenyataan. Pemuda, lihat, engkau berdiri di tengah-tengah perjuangan bangsa kita mencari hidup. Engkau melihat pengacau-pengacauan, dan mendengar ratap tangisnya berjuta-juta bangsa kita, yang meminta ketenteraman dan keamanan. Engkau berjalan di antara orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang jujur. Pembunuhan-pembunuhan dan pencurian-pencurian terjadi di muka rumahmu. Ada orang-orang berkata bahwa itu adalah untuk sesuatu ide. Tetapi yang terjadi di hadapanmu itu adalah bukan sekadar hal ide, melainkan hal baik atau jahat. Maka aku menanya kepadamu, dapatkah engkau diam-diam saja? Siapa yang diam di hadapan hal-hal semacam itu, sebenarnya mendegradir dirinya sendiri secara moral. Soekarno, tanggal 17 Agustus tahun 1951. Hidup Bung Karno. Bung Karno, saya merasa diri saya sebagai sepotong kayu dalam satu gundukan kayu api unggun. Sepotong daripada ratusan atau ribuan kayu di dalam api unggun besar yang sedang menyala-nyala. Saya menyumbangkan sedikit kepada nyalanya api unggun itu, tetapi sebaliknya pun, saya dimakan oleh api unggun itu. Dimakan apinya api unggun. Tidakkah kita sebenarnya merasa semua demikian? Bung Karno, Presiden pertama RI, tanggal 6 Juni tahun 1901 sampai